Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat selamat datang kalian para penonton. Semua kalian yang menonton ini dalam kondisi yang sehat dan juga rezeki yang diberikan oleh Tuhan selalu selalu lancar rezekinya ya. Amin. Oke, nah apa yang bakalan saya bahas pada pembahasan kali ini? Nah, kita bakalan bahas tentang tari nih. Nah, terutama tari ini kita bakalan bahas untuk dalam media pendidikan. Nah, kita mulai dari langsung saja kita mulai dari tujuan pendidikan tari. Nah, tujuan dari pendidikan tari ini adalah membantu kita memahami hubungan antara tubuh dengan diri kita sebagai manusia. Tari bukan hanya sebuah gerakan yang hanya menggerakkan tangan, badan, kaki ataupun ekspresi wajah yang sangat mendalami perannya, tapi juga merupakan bagian dari pengembangan jiwa, ekspresi dan juga kreativitas kita. Nah, dengan belajar tari kita bisa lebih mengenal diri sendiri dan menumbuhkan rasa percaya diri. Gitu, teman-teman. Jadi, jadi gitu. Itu adalah tujuan utama dari tari dalam media pendidikan. Nah, tapi kenapa sih kita harus belajar tari? Nah, belajar tari itu cuma bukan soal nari-nari doang ya, tapi juga mengajarkan kita keterampilan hidup yang berharga. Misalnya tentang tanggung jawab dalam mungkin berlatih, kayak hadir hadir dalam hadir dalam waktu latihan tepat waktu, dan juga dalam penampilannya. Lalu ada ketekunan dalam menguasai gerakannya. Masa kalian mau nari tapi gak tekun, guys? Lalu ada keterampilan komunikasi dalam bekerja sama dengan tim, keuletan dan akuntabilitas saat tampil di depan banyak orang. Tari juga bisa menjadi cara untuk menyenangkan, melepaskan emosi dan menumbuhkan kesadaran terhadap diri sendiri serta orang lain. Nah, jadi mungkin maksudnya itu kita lagi stres nih, ya udah kita nari aja. Kayak lagunya itu kan, kayak lagu Goyang Domang itu, katanya katanya kan goyang doang biar hati senang kan. Oke, kita lanjut ke fungsi tari dalam media pendidikan. Nah, kita lanjut nih ke fungsi tari dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, seni tari merupakan ruang bagi seseorang untuk bisa mengembangkan bakat mereka. Tari membantu meningkatkan kreativitas dan memberi kesempatan untuk berekspresi melalui gerakan, dan ini juga tidak hanya memperkaya pengalaman belajar tapi juga membangun kepercayaan diri kita semua. Selain itu, banyak dari kita yang awalnya mungkin pemalu tapi malah menjadi lebih berani dengan kita mencoba dengan berlatih menari gitu. Nah, jadi setelah kita tampil tari itu, jadi kita bakalan terbiasa. Kayak misalnya kita bakalan terbiasa untuk menari di depan banyak orang. Jadi tari ini bisa menjadi sarana yang bagus untuk melatih rasa keberanian dan juga rasa kepercayaan diri kita, teman-teman. Biar kalian gak gugup kalau misalnya lagi presentasi di depan ya. Nah, oke, kita lanjut ke dalam topik selanjutnya, yaitu aspek dan elemen tari. Nah, dalam dalam seni tari ini ada tiga aspek utama, yaitu ekspresi. Nah, ekspresi, gerakan, dan juga irama. Nah, dari ketiga ini, kenapa kita perlu tiga aspek utama ini dalam hal menari gitu. Nah, pertama, dari ekspresi adalah bagaimana kita menyampaikan perasaan kita lewat gerakan gitu. Jadi kita gerak-gerak nari-nari itu gak hanya menari saja, gak hanya menggerakkan kaki, tangan, badan ataupun ekspresi ekspresi wajah, tapi juga kita harus benar-benar eh, harus menjiwai gerakan kita, sehingga sehingga pesan yang ingin disampaikan pasti akan tersampaikan kepada para penonton, dan pasti rasa dalam menontonnya juga bakalan kerasa banget. Berikutnya ada gerakan tari nih. Ini pastinya adalah inti utama dari tarian itu sendiri gitu. Karena kalau misalkan kita mau nari tapi dia tahu gerakannya, kan sama aja bohong ya. Nah, lalu yang terakhir dari aspek utama itu ada irama. Iramanya menyatukan gerakan agar terlihat harmonis. Jadi kalian nari itu
asal-asalan gitu, asal gerak, asal maju ke sana maju ke sini, tapi tentunya bakal ada semacam iramanya gitu, biar kelihatan bagus gitu. Nah, selain itu, tari juga memiliki 4 elemen penting lainnya, kayak misalkan tubuhnya. Nah, tentu tubuh kita pastinya harus benar-benar luas biar kita bisa eh, mencapai 3 aspek utama itu. Lalu ada energi. Tentu aja kita misalnya mau nari itu kita butuh energi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nari, jangan lupa makan. Lalu berikutnya ada ruang tari. Tentu saja ruang adalah salah satu elemen yang penting, karena kalau misalnya kita mau nari tapi gak ada tempatnya kan gimana ya, apa masa kita bakalan nari di depan umum gitu kan, malah dikiranya kayak orang gila ya, maaf. Lalu ada juga waktu. Nah, waktu ini apakah waktu tampil? Bisa juga, tapi yang paling utama itu adalah kecepatan dan ritme gerakan. Kayak misalkan oke, kita langsung lanjut ke aspek dan elemen tari. Nah, dalam tari ini terdiri dari 3 aspek utama dan juga 4 elemen penting. Nah, kita bahas dari 3 aspek utamanya dulu. Yang pertama itu ada ekspresi. Ekspresi itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan perasaan kita lewat gerakan yang kita tampilkan. Jadi, kita gerakan itu gak asal gerak gitu. Jadi, gerakan kita itu harus benar-benar memberikan rasa, memberikan pesan yang bisa diambil oleh penontonnya gitu. Yang kedua itu ada gerakan. Nah, gerakan ini udah pasti lah, ini inti utamanya dari tarian itu sendiri. Masa kita mau nari tapi kita nggak mau gerak atau nggak tahu gerakannya gitu. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada irama. Nah, irama sendiri adalah suatu hal yang menyatukan gerakan agar terlihat harmonis gitu. Jadi kita gerakan itu harus kompak, nggak asal-asalan, dan juga apa, gerakannya itu harus benar-benar terkesannya itu indah gitu. Lalu kita juga langsung lanjut ke 4 elemen penting. Nah, yang pertama itu ada tubuh. Nah, bagian tubuh ini pasti ada hal yang penting. Masa kita mau nari tapi gak punya tubuh, gak masuk akal dong. Nah, tubuh ini juga pasti harus kita latih agar kita bisa lebih leluasa dalam menari. Nah, yang kedua itu ada energi. Energi ini pastinya adalah kekuatan dan intensitas dari gerakan itu sendiri. Kalau misalkan kita gak punya energi buat nari, kita gak akan bisa nari ya. Maka dari itu sebelum nari, makan dulu. Mana makan siang gratis ya Pak Prabowo. Yang ketiga itu ada ruang. Nah, ruang ini pastinya penting lah ya. Karena kita mau nari tapi kita nggak tahu mau nari di mana, kan gimana ya, apalagi masa kita mau narinya itu di asal tempat gitu, kayak misalnya di tempat umum gitu, nanti kita nari-nari tiba-tiba nari-nari kan dikiranya kayak orang gila ya teman-teman. Waduh. Lalu yang terakhir dari elemen penting itu adalah waktu. Waktu di sini itu bisa dimasukkan sebagai waktu tampil, tapi waktu yang ada dalam ini itu adalah kecepatan dan juga ritme gerakannya. Jadi kalian gerak itu jangan terlalu cepat, ya, tapi juga jangan terlalu lambat. Tapi kadang-kadang ada gerakan tari yang mengharuskan kita itu untuk bergerak lamban ataupun bergerak dengan sangat cepat gitu. Tapi sangat cepat tuh nggak cepat-cepat amat. Nah, semua elemen dan juga aspek-aspek ini harus kalian pahami dan harus kalian miliki agar kalian bisa menarik, dan agar kalian bisa menarik daya tarik dari para penonton gitu. Nah, oke, kita lanjut ke fungsi dari tari. Misalnya sebelumnya itu fungsi dari dalam media pendidikan. Nah, sekarang kita ke fungsi tari itu sendiri gitu. Fungsinya apa aja? Yang pertama, kita ke sarana, pada sarana pergaulan, sebagai sarana pergaulan. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, jadi kenapa tari bisa di apa, salah satu fungsi tari itu adalah sarana sarana pergaulan, karena dalam tari kita bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama, yaitu apa, hobi yang sama, hobi menari dalam komunitas tari misalkan. Terus kita juga bisa menjalin hubungan baru, teman baru, banyak relasi, membuka relasi yang lebih banyak, berbagi berbagai macam pengalaman, dan juga memperluas jaringan sosial kita. Contohnya mungkin dalam sebuah sanggar tari, para
Para penari bisa belajar bersama, saling mendukung, dan bahkan berkolaborasi dalam suatu pertunjukan. Nah, yang kedua itu adalah sebagai sarana upacara adat. Nah, banyak budaya di Indonesia menggunakan tari dalam upacara adat. Contohnya itu ada tari penat dari Bali yang menjadi ritual keagamaan. Tari ini bukan sekedar hiburan, tapi memiliki nilai spiritual yang dan digunakan untuk menghormati leluhur atau merayakan panen. Jadi tari itu emang sudah dari dulu itu emang sudah digunakan sebagai sarana upacara adat untuk berterima kasih atau bersyukur kepada yang ada di atas sana, ataupun yang menyembah dewa dewi mereka yang mereka percayai. Itu tergantung kepercayaan sendiri ya teman-teman. Nah, oke, kita bahas ke poin yang ketiga, yaitu sebagai seni pertunjukan. Tari juga berfungsi sebagai seni pertunjukan yang menyampaikan pesan dan juga cerita gitu. Tari itu gak hanya gerak-gerak doang ya guys, ingat. Tari itu juga ada dalam tari itu pasti ada suatu pesan dan juga pasti ada cerita di baliknya ataupun cerita yang dibawakan dalam setiap gerakan tari yang ditampilkan gitu. Misalnya tari apa ya? Tari Ramayana bukan Ramayana yang di sana, bukan Ramayana tempat biasa kita belanja baju, bukan. Tapi tari Ramayana bukan di Jawa, yang menggambarkan kisah perwayangan. Dengan tari, penonton bisa memahami cerita tanpa perlu repot-repot mendengarkan dialog gitu. Cukup dari ekspresi dan juga gerakan para penari yang tentunya cukup memanjakan mata. Nah, berikutnya itu ada sebagai sarana pendidikan. Yang keempat tuh, tari sering digunakan sebagai alat pembelajaran, terutama untuk anak-anak gitu. Gerakan tari melatih koordinasi, konsentrasi, dan juga kreativitas. Misalnya dalam pendidikan anak usia dini atau masih kecil lah, sekitar 1 sampai 5 tahun atau 7 tahunan lah. Tarian dapat Nah, anak-anak ini dapat menggunakan tari ini sebagai konsep untuk dalam mungkin mewarnai atau mungkin bahasa atau mungkin bisa memahami dalam bentuk angka gitu teman-teman. Atau mungkin kalau misalnya eh, terdengarnya cukup gak jelas gitu maksudnya. Nah, jadi contohnya itu misalkan kayak kita itu mau apa namanya? Contohnya kita itu mau contohnya itu kita mau nari nih, tapi oke, kita langsung lanjut ke poin kelima dan juga keenam, lalu ke yang terakhir nih. Nah, tari ini juga bisa dijadikan salah satu fungsi tari itu adalah sebagai sarana terapi. Mungkin dari beberapa kalian juga sudah bisa menangkap kenapa tari kenapa salah satu fungsi tari itu adalah sebagai sarana terapi itu. Nah, tari juga dapat menjadi sarana terapi bagi satu individu yang mengalami gangguan fisik ataupun mental. Karena tari membantu untuk melatih motorik dan juga mengurangi stres dan meningkatkan rasa percaya diri. Contohnya, terapi tari digunakan untuk anak-anak dengan maaf sebelumnya, dengan status kondisi autisme ya, agar mereka bisa lebih ekspresif dalam menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan gitu. Nah, yang poin yang keenam itu ada sebagai sarana hiburan. Tari adalah salah satu cara kita untuk bersenang-senang dan melepas stres ya. Nah, ini sarana hiburannya ada pada sekitaran lingkup itu, bukan bukan hal-hal yang lain ya teman-teman. Waduh, kalian mikir kemana nih? Nah, contohnya itu saat ada acara keluarga ataupun festival seni misalkan. Orang-orang menari bersama untuk menikmati momen kebersamaan dan juga kebahagiaan. Nah, ini juga dapat tentunya membangun kebersamaan dan mempererat hubungan kita, terutama dalam hubungan keluarga ya. Nah, berikutnya itu adalah dari sarana sosial dan komunikasi. Melalui gerakan tubuh, tari bisa menjadi alat komunikasi. Misalkan tari Saman Ari Aceh yang menampilkan gerakan serempak sebagai simbol kebersamaan. Tanpa kata-kata pun kita sudah bisa memahami makna dari gerakan tari tersebut gitu. Itulah kenapa salah satu dari fungsi tari itu adalah sebagai sarana sosial dan juga komunikasi gitu teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin segitu saja dari saya, Sakif Muhammad Kamil dari kelas 11 2. Semoga pembahasan yang saya bawa kali itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan juga tentunya meski pembahasan yang saya bawakan itu terlalu singkat mungkin ya. Bukan mungkin, mungkin emang singkat. Terlalu singkat, tapi semoga teman-teman bisa menangkap maksud yang ingin saya sampaikan dengan paham, dengan kalian paham dengan apa yang saya bawakan. Baiklah, sekali lagi terima kasih karena telah menonton. Kita bertemu di pembahasan video berikutnya. Tapi semua nggak ada sih. Dadah.